Ada sebuah hadis yang demikian terkenal di tengah kita ya, yang berbunyi al-jannah tahta aqdamil ummahat, yang artinya surga berada di bawah telapak kaki ibu. Tentunya hampir setiap dari kita pernah mendengar hadis ini sewaktu kita kecil. Akan tetapi bagaimana sebenarnya derajat hadis tersebut? Valid ataukah tidak? Sahih ataukah tidak? Hadis dengan redaksi demikian diriwayatkan oleh dua orang sahabat. Yang pertama adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan pada sanadnya terdapat seorang perawi bernama Abu Nadhr yang dikategorikan sebagai majhulul hal, majhulul ain bahkan ya, orang yang benar-benar tidak dikenal kepribadiannya, sosoknya siapa tidak diketahui, dan yang meriwayatkan hadis ini hanyalah seorang perawi, sehingga masuk kategori hadis yang mungkar. Hadis yang kedua adalah hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menyebutkan lafaz al-jannah tahta aqdamil ummahat, man syi'na adkhalnahu wa man syi'na akhrajnahu. Ada tambahan di belakangnya, barang siapa yang dikehendaki oleh ibu-ibunya, maka para ibu tadi akan memasukkannya ke dalam jannah, dan kalau para ibu tadi menghendaki yang lain, bisa juga memasukkannya ke dalam neraka. Hadis yang kedua ini derajatnya lebih parah lagi, yaitu masuk kategori hadis palsu, karena ada perawi yang dicap sebagai pendusta oleh para ulama dalam sanad hadis tersebut. Tinggal satu hadis yang ini masih diperdebatkan validitasnya oleh sebagian ulama, oleh para ulama, yaitu hadisnya Muawiyah bin Jahimah. Di situ dia datang kepada Rasulullah SAW, minta izin kepada Rasulullah untuk berjihad. Apa kata Rasulullah? Alaka ummun? Apakah engkau memiliki ibu? Qala na'am. Qala falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Kalau begitu lebih baik engkau menemani ibumu, mengurus ibumu, karena sesungguhnya jannah ada di bawah kedua kakinya. Hadis ini masih diperselisihkan oleh sejumlah ulama. Ada di antara mereka yang menganggapnya lemah, namun ada juga yang masih menganggapnya hasan. Nah, barang siapa yang ingin mengikuti pendapat mereka yang menghasankan hadis ini, maka dia boleh mengamalkan. Yang intinya adalah sesuatu yang hak ya. Inti atau makna dari hadis surga di bawah telapak kaki ibu itu maknanya agar kita ini berbakti kepada ibu kita, dan perbuatan berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu, adalah sebab yang menghantarkan seseorang ke dalam jannah. Nah, makna ini jelas dalilnya dalam Al-Quran maupun dalam sunnah yang sahih. Dalam Al-Quran Allah jelas-jelas mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Rabbmu Allah telah memutuskan, menetapkan agar kamu tidak menyembah kecuali dirinya, dan agar engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Sedangkan dalam sunnah yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati? Siapakah manusia yang paling berhak untuk aku pergauli, aku sikapi, aku perlakukan dengan baik? Qala ummuk, ibumu. Tsumma man ya Rasulullah? Qala ummuk, ibumu lagi. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuk, ibumu lagi. 3 kali. Ya, ibu ini mendapatkan prioritas untuk diperlakukan dengan perlakuan terbaik. Tsumma man ya Rasulullah? Kemudian siapa? Qala abuk, ayahmu. Ini jelas menunjukkan bahwasanya hak seorang ibu itu jelas lebih besar daripada manusia manapun. Makanya dalam Al-Quran Allah merangkaikan antara haknya Allah dan hak manusia. Ya, ini hak Allah untuk diibadahi dan hak manusia, dan manusia yang paling berhak adalah orang tua. Jadi secara makna tidak ada masalah dalam hadis ini, karena intinya adalah bahwasanya berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu, merupakan sebab yang menghantarkan seseorang ke dalam jannah. Adapun redaksi al-jannah tahta aqdamil ummahat, maka tidak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena secara verifikasi sanad, secara ilmu hadis tidak sah. Adapun maknanya benar, tidak ada masalah.